Upaya penanganan gempa Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Pemerintah pusat menyatakan ada lebih dari 27 ton logistik dan ribuan personel gabungan diterjunkan ke lokasi bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban dari gempa dengan magnitudo 7,7. Sementara pemerintah Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Lalu bagaimana kondisinya satu hari pasca gempa? Kita sudah terhubung bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat malam Pak Melki Lakalena. Baik, boleh di-unmute Mbak mungkin mikrofonnya? Baik, ya, baik. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Yang ingin kami tanyakan saat ini, bagaimana kondisi di sana dan fokus penanganan pasca gempa, satu hari pasca gempa seperti apa Pak Melki? Baik, jadi saya ini baru menerima perbincangan dengan TV, baru ini CNN yang pertama, karena kami memang dari sejak kemarin sampai dengan tadi malam ini masih terus keliling berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan bencana. Dan saat ini justru saya mendapat kabar terbaru yang menyedihkan bahwa di Pulau Palue di Kabupaten Sika nampaknya termasuk daerah terparah yang malah kami belum sempat dapatkan informasi, dan baru saya dapatkan malam ini dari Bupati Sika bahwa sangat parah kondisi di Palue di Kabupaten Sika. Ternyata saya berpikir cuma di Manggarai dan Manggarai Timur dan Nagakeo. Ternyata seperti yang tadi sore ditanya oleh Pak Menkes soal di Palue, ternyata ini baru dapat laporan Bupati Sika bahwa di Palue itu kurang lebih ada 10.000 orang dan kondisinya parah karena kerusakannya serius dan kondisinya benar-benar butuh pertolongan kita semua. Nanti kami akan segera berkoordinasi nanti dengan pimpinan Kepala BNPB untuk soal tersebut. Intinya adalah kondisi saat ini bahwa yang di daerah yang terdampak yang sudah bisa teridentifikasi di daerah Manggarai, Manggarai Timur, Nagakeo yang 3 yang paling parah, sekarang tambah Sika berarti yang di daerah Palue. Ini secara perlahan untuk jalur komunikasi, listrik dan transportasi terutama bantuan daratnya sudah bisa dibuka dan bala bantuan sudah mulai pelan-pelan masuk, dan setelah ada helikopter juga bisa dipakai sejak tadi, kami juga sudah mulai bisa bersama dengan seluruh tim. Tadi Pak Pangdam sudah bisa masuk di Reo, kemudian juga tadi juga ini Pak Bupati Sika baru sampaikan bahwa dengan Dandim Kapolres sekarang sudah ada di Palue dengan kondisi yang sangat serius, termasuk yang paling parah, berarti pusat gempa walaupun Limbai juga menyebabkan juga kerusakan yang parah sekali di Palue. Sehingga nanti kami akan segera koordinasi untuk nanti bisa untuk tahap tanggap darurat ini, terutama kaitan dengan makan minum, tidurnya pengungsi dan untuk kesehatan ya, untuk penanganan yang terluka dan yang perlu penanganan segera akan kita fokuskan untuk di daerah-daerah yang memang sangat terdampak. Walaupun secara umum kalau kami lihat laporan dari seluruh daratan Flores itu rata-rata memang kerusakan yang terjadi terutama di rumah dan fasilitas umum yang lain itu kerusakan ringan, sedang dan berat itu merata, bisa kami hitung-hitung ini bisa sampai dengan puluhan ribu rumah yang perlu untuk diperbaiki nanti. Baik, untuk di Pulau Palue sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Gubernur ya, apakah saat ini kondisinya masih terisolasi atau bantuan sudah mulai masuk ke sana, Sekarang masih Pak? terisolasi. Ini saya baru dapatkan kabar karena baru bisa dijangkau oleh Pak Bupati dan Dandim Kapolres dan tim. Dan memang kerusakannya ternyata sangat parah, dan nanti ini kami akan segera konsolidasi untuk besok nanti bisa helikopter dari BNPB atau dari TNI Angkatan Darat yang sudah masuk atau dari polisi bisa segera menuju ke sana untuk kita masih segera buka dapur umum di Palue karena memang kondisinya sangat serius nih kalau laporan Pak Bupati barusan yang saya terima. Baik, seperti apa seriusnya Pak? Seberapa serius kondisi di sana? Karena boleh digambarkan? dia ada di pusat gempa, di pusat gempa, jadi memang kerusakannya itu serius. Baik rumah maupun juga kebutuhan makan minum sekarang mereka lagi sama sekali menipis dan besok harus bisa buka dapur umum karena mereka sudah kehabisan stok makanan di sana. Itu pulaunya terpisah. Ya. Dia tidak gabung dengan pulau ini, dia terpisah ke pulau yang lain. Baik. Selain kemudian kondisi di sana, bagaimana kemudian fokus lainnya untuk penanganan gempa ini Pak? Sejauh ini berapa korban yang sudah dikonfirmasi, baik itu yang meninggal dunia maupun yang luka-luka Pak? Sampai dengan tadi siang, itu kami
rapat terakhir dengan semua unsur ya, dipimpin oleh Pak Menko, ada Pak Mendagri, Pak Menteri PU, dan seluruh yang hadir tadi dari berbagai instansi. Itu informasinya sudah 51 orang yang meninggal. Dan malam hari ini data terakhir yang kami terima sudah 53 orang. Dan sekali lagi data ini perlu segera kami terus perbarui setiap waktu, karena data-datanya masuk banyak sekali yang perlu untuk direspon ya. Sekali lagi ini seperti yang saya lihat dapatkan baru dari Paluwe ini, ternyata hampir seluruh rumah warga di Pulau Paluwe yang ada 10.000 orang ini, 10.000 jiwa ini hancur dan tidak bisa ditempati, dan semua sekarang tidur di luar rumah menurut informasi dari Bupati Sika. Sehingga nanti kita masih harus segera mengirimkan paling lambat besok pagi atau siang itu untuk kebutuhan makan minum, air, dan obat-obatan yang di Paluwe. Saya juga masih koordinasi dengan Pak Pangdam untuk urusan nanti yang di Riau yang juga terdampak paling serius. Kemudian juga di daerah Nagakeo juga sama, Manggarai Timur juga sama. Ini semua utara Flores nampaknya yang paling terkena dampak paling serius dari gempa ini, semua bagian utara Flores sampai ke Paluwe, sampai ke Ende di daerah Maurole, Maukaro, dan juga Kota Baru, 3 kecamatan yang terdapat di Ende. Demikian pula di bagian utara dari Nagakeo dan Manggarai Timur juga sama, seperti yang juga di Manggarai dan Manggarai Barat. Baik Pak Melki, tapi untuk kondisi jaringannya, baik itu kemudian kelistrikan, telekomunikasi, apakah kemudian juga sudah berangsur membaik atau masih menjadi tantangan tersendiri Pak? Termasuk diantaranya tadi listrik sampai dengan saat ini masih jadi masalah. Tadi memang kami rapat dengan Dirut PLN, menurut Dirut PLN memang akan diupayakan hari ini bisa 100%, tapi kami masih mendapatkan informasi dari berbagai daerah bahwa listrik masih kendala, masih mati hidup. Kemudian juga jaringan telepon, Telkomsel terutama juga masih beberapa daerah masih blank spot. Jadi beberapa daerah juga masih ada blackout untuk listrik. Dan juga tentu yang kami juga terus meminta dukungan juga dari Pertamina, tadi juga Pak Dirut Pertamina hadir untuk selalu memberikan dukungan juga untuk BBM yang dipakai buat masyarakat secara umum maupun juga untuk tim kemanusiaan lagi di lapangan sekarang. Baik, Bapak, kita tahu bahwa korban luka ini juga banyak ya yang akibat dari gempa yang terjadi. Bagaimana penanganannya sejauh ini, mengingat Bapak, rumah sakit ini juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak dari gempa yang terjadi kemarin? Ya, jadi tadi malam Pak Menkes sudah memimpin langsung, ada rapat yang tim yang disebut dengan Health Emergency untuk memastikan bahwa seluruh rumah sakit, baik itu di kabupaten, kemudian puskesmas, yang ada di seluruh kecamatan bisa digerakkan dalam kondisi saat ini untuk kemudian bisa membantu penanganan, dan bagi yang mengalami kesulitan langsung disupport dari tim dari Jakarta dikirimkan oleh Pak Menkes, juga kami dari Kupang, dan juga kami dibantu juga oleh berbagai asosiasi dokter yang hari ini juga masuk dari berbagai tempat, dan juga berbagai rumah sakit juga ada di NTT juga sekarang mengirimkan tim dokter juga untuk masuk di berbagai daerah bencana. Kami sendiri dari pemerintah provinsi malam hari ini mengirimkan 17 truk bantuan masuk melalui ferry, besok landing di Flores dan langsung menyebar 17 truk ini untuk membantu juga di seluruh daerah yang bisa dijangkau oleh dukungan yang dari kami dari provinsi. TNI juga terus menggerakkan juga kekuatannya, tadi juga sudah masuk 50.000 bantuan dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat terdampak. Demikian pula dari Panglima TNI, dari Pak Kapolri, dari berbagai menteri juga sudah masuk untuk mulai dibantu bagi masyarakat sekitar. Jadi kita membawa dalam kondisi saat ini sambil terus menggerakkan tim untuk bisa memastikan penanganan di aspek makan minum, di aspek kesehatan, di aspek yang lain juga bisa jalan dengan baik. Baik, tanggap darurat ini statusnya ditetapkan hingga 14 hari ke depan. Di 1 hari pasca terjadinya gempa, apa kemudian kebutuhan paling mendesak yang perlu segera dipenuhi Pak? Melihat kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang tadi Bapak bilang ya, kalau kita bicara Pulau Flores bagian utara, ini menjadi yang paling terdampak dari gempa yang terjadi kemarin. Ya, yang kami butuhkan sekarang, kami mohon dukungan dari pemerintah pusat dan kita semua, para Bapak Ibu yang dermawan dari seluruh Republik Indonesia ini, untuk kita sama-sama dengan kemampuan yang ada, kita membantu masyarakat di Flores bagian utara ini dengan terutama makan minum, bisa juga makan minum yang cepat saji, kemudian juga bisa memberikan bantuan selimut, bisa memberikan bantuan terpal, bantuan obat-obatan, terutama juga untuk kebutuhan anak-anak dan juga ibu-ibu ya.
Dan tentunya karena ini juga dalam kondisi darurat, kami juga meminta tolong juga untuk kita bisa bantu untuk masyarakat bisa melewati dengan ada teman-teman dari psikolog juga bisa membantu untuk trauma healing. Kita bantu yang korban terutama anak-anak juga biar mereka bisa melewati proses ini nanti dengan baik. Baik, di sisi lain kita tahu ada sejumlah warga yang masih mengaku untuk ketakutan begitu ya, sehingga mereka kemudian tetap mengungsi di area perbukitan. Ini upaya-upaya seperti apa Pak yang memastikan bahwa seluruh korban di ini? perbukitan sebenarnya sudah agak mulai mendingan sekarang, sudah mulai turun dia sekarang Pak ke lokasi rumah. Cuma yang pasti masih banyak orang, saya dapat laporan bisa sampai puluhan ribu masyarakat atau bisa sampai ratusan ribu masyarakat saat ini itu mereka tidurnya itu tidak dalam rumah karena ketakutan. Jadi bahkan di daerah-daerah yang sebenarnya dari segi kerusakannya tidak begitu signifikan, misalnya saya dapat laporan tuh di Ende sekalipun, di kota Ende itu yang kalau dia ada kerusakan yang kira-kira cukup dikhawatirkan itu orang tidurnya di luar rumah malam ini. Itu yang relatif tidak terlalu sulit seperti di kota Ende. Belum lagi yang memang kalau kita lihat yang paling serius itu kalau dari segi kerusakan itu kami dapatkan itu adalah di Ruteng misalnya atau di Borong, kemudian di Mbai dan juga bagian utaranya dari daerah tersebut. Ini yang paling terbaru lagi yang tadi saya sampaikan dari Bupati Sika ini di Palue ya, ini pulau-pulau yang terluar baru kita sisir satu-satu ini, baru ketahuan ternyata 10.000 jiwa di situ, hampir semua rumahnya hancur total. Dan ini baru dapat kabar malam hari ini, berarti ini salah satu yang harus kita atensi segera mulai besok pagi. Jadi memang sekali lagi kami lagi terus melakukan pendataan dan mendorong bantuan untuk digunakan secara cepat dalam tanggap darurat ini agar bisa dipakai oleh para korban. Baik, sejauh ini tantangannya apa Pak untuk penyaluran bantuan dan proses evakuasi terhadap korban? Terutama sekarang kami itu membutuhkan kecepatan bergerak dan memang dukungan-dukungan helikopter, dukungan-dukungan pesawat-pesawat kecil yang bisa menjangkau di berbagai bandara ini sangat dibutuhkan untuk bisa membawa logistik. Dan juga tentu kapal-kapal yang juga kami terima kasih dari TNI Angkatan Laut dan sudah mulai membantu melalui kapal, juga Basarnas dan berbagai tim sudah mulai menggerakkan potensi kapalnya. Dan sekali lagi kami juga minta tolong kalau ada perusahaan-perusahaan juga yang memiliki helikopter yang bisa dipakai atau mungkin kapal-kapal yang bisa dipakai mungkin bisa digeser ke NTT untuk kami pakai dalam seminggu ke depan, membantu semua tim lagi bergerak ini untuk bisa menjangkau pulau-pulau terluar ataupun pinggir-pinggir Flores yang di daerah utara ini. Baik, Pak Melki, kita tahu bahwa gempa yang terjadi ini juga merusak sejumlah baik itu fasilitas umum ya, fasilitas publik, tidak hanya bangunan rumah-rumah saja. Mungkin ini bisa dikatakan terlalu dini untuk bertanya hal ini, tapi di sisi lain apakah kemudian upaya pembangunan secara paralel juga sudah mulai direncanakan Pak? Mengingat ini juga objek-objek yang rusak ini juga menjadi objek-objek vital ya, yang sangat membantu dan mendukung kehidupan sehari-hari dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi memang saya melihat bahwa ini hampir tidak ada yang tidak terkena ya. Perbankan, hampir semua perbankan juga mengalami. Sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, TK, PAUD juga mengalami, bahkan sampai di kampus-kampus. Fasilitas pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, kantor bupati, berbagai dinas, kecamatan, desa kelurahan juga mengalami. Kemudian juga kesehatan mengalami. Jadi hampir semua kerusakannya itu memang kami dapat informasi memang terjadi dengan kerusakan tidak kena di jalur utaranya itu, di bagian selatan Flores itu umumnya masih kerusakan yang pun walaupun ada biasanya kerusakan ringan yang kami dapat laporan, tapi yang bagian tengah dan menuju utara Flores itu yang rata-rata sedang dan berat itu ada di sana, dan ini belum sebagian besar terdata. Kami masih belum bisa menjangkau banyak daerah karena pergerakannya memang kami butuh helikopter sehingga bisa melewati beberapa tempat yang secara kita kalau pakai dengan jalur darat masih belum bisa dilewati. Beberapa titik aja, tapi sebagian besar sudah mulai bisa dilewati. Artinya rencana pembangunan pasca gempa yang terjadi ini mungkin koordinasinya dengan pemerintah pusat, Pak? Ya, memang dari tadi sudah diingatkan oleh Kepala BNPB bahwa nanti data terkait dengan kerusakan ini jangan tunggu lengkap dulu. Sejauh sudah bisa diverifikasi data yang ada, segera dimasukkan untuk bisa direspon segera oleh pemerintah pusat dan siap pakai oleh BNPB, dan nanti untuk ke depan nanti perumahan oleh Kementerian PKP Pak Rasirait, dan nanti untuk dari PU untuk penanganan berbagai aktivitas umum juga jalan, jembatan dan sebagainya. Baik, Pak Gubernur, ini terakhir ya, kita tahu bahwa besok adalah hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan tentunya ini adalah suatu kondisi suasana duka menyelimuti pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini dan apa harapannya yang kemudian sangat mendesak ingin disampaikan terutama untuk perbaikan dan penanganan pasca gempa?
seluruh acara kemerdekaan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini di provinsi dan kabupaten kota se-NTT. Kami punya ada daerah terdampak di Flores ada 8 kabupaten. Kami minta untuk semua tetap menyelenggarakan kegiatan kemerdekaan ini dengan khidmat, dengan sederhana, dengan kita jalankan dengan baik ya. Dan memang khusus di Flores saya dapat kabar memang beberapa daerah memang mengalami kesulitan untuk menggerakkan untuk besok bisa ada upacara. Tapi kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap bagian dari Republik Indonesia yang akan tetap menyelenggarakan 81 tahun kemerdekaan besok dengan kemampuan yang kami miliki di semua daerah. Dan tentu untuk khusus teman-teman nanti di daerah Flores, karena juga saya dengar nanti Pak Menko informasinya akan memimpin dan bersama dengan Bupati Manggarai nanti memimpin 17 Agustus di Manggarai. Pak Mendagri sekarang lagi di Manggarai Timur. Nanti beliau juga bersama dengan Bupati Manggarai Timur dan jajaran. Kemudian Pak Menteri PU sekarang lagi di ND, lagi juga bersama dengan Bupati ND dan Bupati Negara lagi merapikan juga di 2 daerah tersebut. Demikian pula Wamenkes dan Wamensos juga sama lagi berpencar ke berbagai kabupaten kota. Dan berharap agar teman-teman di Flores juga tetap melaksanakan kegiatan besok dengan sederhana sekalipun untuk menunjukkan bahwa di tengah kesulitan kita saat ini, dapat kita bagian dari Republik yang terus merayakan kemerdekaan ini dengan baik. Dan juga kami berterima kasih untuk dukungan dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang sudah menugaskan banyak menteri sekarang ke NTT, yang berharap agar ini menjadi bagian dari komitmen kebersamaan kita bahwa 80 tahun kemerdekaan ini, duka kami di NTT, duka kami di Flores sudah duka bersama, dan kami juga tetap akan bergerak terus untuk memajukan daerah kami menjadi bagian dari Republik yang terus ingin maju ke depan. Baik, tentunya besar harapan agar seluruh korban, baik itu di daerah yang sampai saat ini masih terisolasi ataupun yang sudah mendapatkan penanganan, bisa benar-benar ditangani dengan optimal ya Pak ya. Dan upaya rehabilitasi di Nusa Tenggara Timur juga bisa dilakukan sehingga kualitas hidup masyarakat di sana bisa terus baik begitu. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk... Ini masih tanggap darurat nih Bu. Ini tanggap darurat kita 14 hari nanti. Yang saya pikir nanti akan menjadi pekerjaan besar kita ke depan adalah setelah tanggap darurat ini adalah memperbaiki kerusakan yang hampir saya bilang tadi puluhan mungkin sampai ratusan ribu rumah dan fasilitas yang lain harus kita perbaiki seluruh Flores. Itu yang akan menjadi kerja besar ke depan setelah bisa melewati tanggap darurat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Melki sudah bergabung bersama kami tentunya di CNN Indonesia atas waktunya dan kesempatannya. Nanti kita akan coba update lagi ya Pak ya, seiring dengan bagaimana penanganan di sana. Terima kasih banyak Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News.